Selamat pagi. Selamat pagi guys. Ini dari keluarga Yota. Yota yang terdiri atas nama Yohanes dan Berta. Itu ide saya. Ya, sebelum kami menikah, masing-masing pacaran dia dapat ide untuk mengubah nama kami nama Yota. Dan anak kami yang pertama namanya Dea Yota, Dia Sialagan, yang kedua Felicia Yota Abigail Sialagan, yang ketiga Yahya Yota Immanuel. Dia pakai nama Yota. Lalu siapa nama Yota? Kami semua Yota. Nah, hari ini kami akan merenungkan hari yang kelima. Hari yang kelima dari materi tentang memikul salib. Kalau saudara yang mau ikut bersama dengan kami, silakan membuka bahan Alkitabnya. Memikul salib hari kelima. Coba baca sayang, hari kelima. Memikul salib adalah sebuah penderitaan dalam Kristus, namun sebagai orang Kristen sejati, kita melihatnya sebagai kebahagiaan. 1 Petrus 4 Ayat 14. ayat 14. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-14. 1 Petrus 4. Yaitu berbahagialah kamu. Belum dapat. Nah, 1 Petrus ini 1. Ini 4. Ya, ayat 14. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berarti kalau dinista, tahu dinista itu apa? Dihina. Dihina karena Kristus. Janganlah dihina karena dosa, dihina karena Kristus. Ya, kalau dihina karena Kristus yaitu roh kemuliaan roh Allah ada pada dengan mengalami dihina karena Kristus ada roh Allah. Ternyata untuk mengundang roh Allah salah satunya ya, rela untuk dihina, dinista, diejek orang lain. Kalau dulu masih kecil ya, kalau diejek melawan, nangis, cengeng, itu nah, sekarang kita semakin bertumbuh dewasa dalam kekristenan, dalam pengiringan Yesus, siap dihina, siap dinista. Itu salah satu percaya bahwa Allah ada hadir dalam kita. Sebab adalah 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab Allah adalah kasih karunia. Kasih karunia. Berarti ini kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berarti kalau kita menderita, mengalami penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu sebuah kesempatan, anugerah yang dipercayakan, yang menjadi bagian kita. Mungkin orang lain tidak dapat, tapi kita dapat. Ibaratnya macam bonus, macam hadiah yang tidak terpikirkan. Pakai kata gift di situ ya. Kalau gift itu pemberian, hadiah, kado. Berarti ada kado dari Allah. Kalau mungkin kita menderita, tapi ini sadar akan kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita mengalami penderitaan harus sadar ini dikehendaki Allah. Istighfar. Nah, sadar karena kehendak Allah. Berarti selama ini mungkin tanpa sadar ya kita kemanusiaan yang mengalami penderitaan justru menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan orang tua, anak atau sebagainya. Tapi kita sadar itu adalah kehendak Allah. Tegas bawahi kehendak Allah. Di sini ya, kehendak Allah. Sebab itu adalah panggilan. 1 Petrus 2. Sebab itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita. menderita untuk
kamu. Ini aku tahu ayat ini. Oh yes, mantap, luar biasa. Berarti menderita harus ya, karena tahu ayatnya ya kan. Terus Sedih kan menderita. mana ada menderita enak sukacita, pasang musik penderitaan. Ada musik penderitaan. Biasanya kalau menderita itu sedih, musiknya membuat pilu, air mata menangis. Tapi itulah, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah Kehilangan dan telah mana tadi? dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, berarti kita dipanggil untuk menderita karena Kristus pun telah menderita, berarti teladan Yesus sudah menderita, kita juga ikut ya. Yesus dimuliakan, mau ya dimuliakan saja. Kita sebagai orang Kristen jangan mau enaknya saja. Tuhan Yesus dimuliakan, aku juga mau dimuliakan. Tuhan Yesus ditinggikan, aku juga mau ditinggikan. Tuhan Yesus menderita, kaulah Tuhan, aku tidak usah. Itu salah. Jadi kalau Yesus menderita, kita juga harus mau mengalaminya. Karena untuk itulah kita dipanggil, ya, supaya mengikuti jejaknya. Coba yang berikutnya, nah, 1 Petrus 2 ayat 24. Saya sendiri telah Memikul dosa memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Nah, dia sudah pikul seluruh dosa kita. Supaya apa? Supaya kita harusnya mati karena dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Ini sebuah harga yang mahal yang Yesus berikan, harga yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh seorang pun untuk menebus dosa kita. Nah, apa upah seorang yang mau menderita karena Kristus? Apa upahnya? Upahnya itu apa? Dimuliakan. Ya, mau menderita karena Kristus, upahnya itu pastinya adalah kalau Yesus tadi menderita, kita juga harus menderita. Kenapa Yesus dimuliakan, kita juga ngikut. Ya, upahnya adalah akan mendapatkan sama seperti Kristus. Kalau Kristus dia menderita, dia mengalami sakit di dunia ini, kita ikut juga seperti itu, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan. Tapi Yesus dimuliakan, kita juga akan mendapatkan kemuliaan itu. Ya, jadi sebagai orang Kristen jangan berpikir enak, mau jadi Kristen enak, sepanjang jalan akan bertabur bunga, indah semuanya. Kalau jadi Kristen pasti diberkati. Jadi tiba-tiba tidak mengalami berkat gimana? Masih jadi Kristen? Nah, ya. Ayat hafalan 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 dan 17. Ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, semua di dunia ini, apa yang dunia ini, ternyata di dalam dunia ada 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, kan dibilang semua yang ada di dalam dunia, berarti itulah isinya. Ya, berarti isi dunia itu ada 3, apa tadi itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, 3 keinginan itu. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu yang tetap hidup selama-lamanya. Amin. Coba sebentar kita buka ini. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Ini satu ayat
tiba-tiba teringat Filipi pasal yang kedua, Galatia, Efesus, Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29, coba. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk dia. Itu dia. Nah, coba. Dikaruniakan. Berarti dikasih sama kita. Bukan hanya untuk percaya. Bukan supaya percaya Yesus saja kan? Bukan hanya, bukan saja. Ya berarti ada yang lain yang dikasih. Berarti satu paket, bukan saja untuk percaya, tapi dikaruniakan juga untuk menderita. Ya sebuah karunia juga menderita. Masa karunia juga untuk menderita, jahat kali Tuhan itu. Kita dikasih yang tidak baik sama kita. Salah. Penderitaan juga justru baik kan, untuk supaya semakin memurnikan kita. Ngerjakan PR, tugas-tugas kan berat juga itu kan, terganggu oleh fisik. Tapi kan sebetulnya justru itu melatih supaya bisa mendapat nilai baik kan. Nah seperti itu penderitaan. Sepertinya sakit, terganggu aktivitas, terganggu berbagai hal, tapi itu justru melatih supaya kita semakin kuat, semakin bisa mendapatkan yang baik. Nah tadi kalimat pertama, memikul salib itu penderitaan dalam Kristus, tapi sebagai orang Kristen sejati itu adalah kebahagiaan. Namanya kebahagiaan. Nah, jadi kita anggap kebahagiaan itu dan kita yakinkan itu sebuah kebahagiaan, bukan hanya enak beribadah, sukacita, dan itu hanya beribadah, itu kebahagiaan. Ternyata sebagai kebahagian memikul salib, mengalami penderitaan karena Kristus, karena kebenaran, itu sebuah kebahagiaan. Kita lihat orang-orang yang mati karena kebenaran, luar biasa mereka. Nah, kita kira teladan yang benar, hero. Namanya hero. Yang pahlawan itu kan juga menderita mereka kan, demi kebenaran, untuk kayak Superman saja lah contohnya, Batman, untuk bisa menenangkan dia menderita. Mungkin dia dikalahkan lawan, tapi akhirnya dia menang, sehingga dia meraih kemenangan, dia bangga. Dan kita bangga pada hari ini kita mengalami hal, ya kita menderita supaya supaya semakin mengalami serupa dengan Kristus. Ya, saudara juga jangan khawatir untuk menderita, karena ini pesan Tuhan untuk menguatkan kita supaya mengalami keserupaan dengan Kristus. Baik, kita berdoa. Kita berdoa. Amin. Demikianlah guys renungan kami hari ini. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kami hari ini bagaimana kami untuk siap menderita bagi Kristus. Mungkin secara daging kami lemah dan kami berkata kami tidak mampu, tetapi kami butuh tuntunan Roh-Mu Tuhan supaya kami mampu untuk melakukannya. Keinginan daging, keinginan mata, itu semuanya berasal daripada dunia. Biar Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Ajari kami Bapa, pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, sehingga setiap hari Tuhan kami bisa membenahi hidup kami di dalam hidup akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebelum kami mulai aktivitas kami berdoa, Tuhan berkati hari ini kami, Tuhan sertai dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, melayakkan kami untuk tetap bisa terus melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan yang hari ini melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu hari ini yang kami mengerti, kami sadar Kau juga mengaruniakan bagi kami bukan hanya percaya pada Yesus, tapi kami dikaruniakan untuk menderita bagi Yesus. Terima kasih hari ini, kuatkan kami Tuhan, sebuah kebahagiaan yang Tuhan tingkatkan bagi kami.
kebahagiaan untuk memikul salib, menanggung untuk Tuhan Yesus supaya kami semakin disempurnakan seperti Yesus. Terima kasih, berkati istriku Tuhan sebagai teman pewaris kasih karunia, tetapi bagi dia kami sama-sama saling dikuatkan dan dibangun mata rumah tangga kami. Dan juga anak-anak kami diberkati, dia Yota Gela kan Felicia Yota Gela kami lagi Yota manusia. Terima kasih buat pendana kami, terima kasih oleh kami orang tuanya yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, kami akan hidup kami dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saya. God bless you. Yesus ya. Oke guys, rekan-rekan, selamat menjalani hari. Tuhan berkati, tetap kuat, bersyukur buat karunia hari ini, yaitu karunia untuk menderita untuk dunia. God bless. Tuhan berkati.